Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Babe di channel Ekspedisi Lorong Waktu. Nah, ini kita ada di lokasi pekuburan. Ya, kuburan ini lumayan luas ya, lumayan luas. Malam hari ini saya ditemani oleh kawan-kawan yang datang dari cukup jauh ya, dari daerah Peninggaran, Kebayoran Lama. Ini mereka datang berdua. Nah, ini kawan saya, nih Yadi. Halo Yadi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini Ustadz Fauzi, mana apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan yang baik. Kami hadir di sini di daerah pekuburan Taman Makam Umum Balai Kambang, daerah Ciater. Nah, kami sengaja datang ke sini mengeksplor pekuburan ini karena memang kuburan ini adanya di pinggir kampung ya, di pinggir kampung. Terus kemudian ke depan ya, kalau ke depan kita lihat ke arah sana, itu ke depan sana itu ada pohon-pohon bambu. Seperti video sebelumnya, malam hari ini pun kita tetap masih mengeksplor tempat-tempat yang dibilang angker, tempat-tempat yang dibilang banyak penampakan. Makanya kita mencoba ke tempat ini, ke pekuburan ini, apakah kami berhasil mendapatkan penampakan atau justru sebaliknya seperti yang sudah-sudah ya. Tetap kami semuanya berpedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan salam ya, kepada khususnya assalamualaikum ya ahli kubur, dari laki-laki dan perempuan. Semuanya mudah-mudahan di alam kuburnya mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tempat ini menjadi tempat peristirahatan terakhir dengan ketenangan. Dan insya Allah ya, kami yakin suatu saat pun kami akan menjadi penghuni alam kubur seperti yang sudah mendahului kami. Insya Allah mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini mungkin gimana nih persiapannya kawan-kawan yang dari jauh datang ke sini, kira-kira apa nih kesannya begitu melihat lokasi ya, lokasi perkuburan ini? Mungkin Ustadz Fauzi. Ya, alhamdulillah, karena kita sudah sering mendengar kabar juga ya, karena menurut warga kampung di sini dan teman-teman yang ada di daerah sini, katanya ini termasuk tempat yang wingit, angker gitu. Jadi ada rasa penasaran juga gitu dari kami untuk membuktikannya, bisa melihat atau mungkin berinteraksi juga ya dengan penghuni-penghuni goib, karena kan kabarnya suka ada penampakan-penampakan gitu ya orang sini ya, seperti pocong, kalong wewe, gondoruo dan sebagainya. Jadi kami mencoba apakah benar-benar tempat ini angker seperti yang sudah dibicarakan oleh penduduk-penduduk dan masyarakat di sekitar sini. Mungkin sudah teman saya juga bisa menambahkan kali apa rasa pengen tahunya juga gitu. Sama ya. Alhamdulillah. Ya, gimana? Sama juga ya, Ustadz Ipo ya, pengen kesini tuh penasaran aja, bener apa nggak dikata orang gitu aja. Kita dengan keyakinan kita, dengan apa namanya, lillahi ta'ala, coba bener nggak ada interaksi di sini gitu aja. Lillahi ta'ala ya. Iya. Ada yang mau jimat nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak punya. Nggak punya jimat, alhamdulillah. Jadi cukup dengan keyakinan kita sama-sama bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, insya Allah dengan itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari barangkali kita mulai penelusurannya. Ya, silahkan, karena saya pegang kamera jadi saya di belakang nih.
Ini kita sudah mulai memasuki ya lokasi pekuburan. Ini banyak pohon-pohon ini kan, pohon Kamboja ya. Ini pohon apa ya ini? Kurang tahu saya juga. Tapi yang jelas lokasi ini ada kawan saya bercerita, penduduk asli di sini. Jadi ziarah ya. Ziarah cuma waktunya sudah sore karena waktu itu mau hajatan katanya. Jadi ziarah dulu deh ke makam orang tua. Itu kira-kira pukul 5 lewat sampai sini. Sebenarnya masih jauh ya sama maghrib ya. Pukul 5 itu masih jauh dari maghrib. Begitu, saya tidak tahu lokasinya yang mana, kuburan yang dikunjungi yang mana orang tuanya itu. Tapi daerah sini, terus kemudian mereka berdoa. Begitu mereka berdoa dari pohon-pohon bambu ini, tuh kedengaran ada angin katanya. Terus kemudian ada suara orang menggeram, gitu. Sampai akhirnya mereka cepat-cepat menyelesaikan dan langsung tancap gas pulang. Gitu. Nah ini kita coba. Ekspedisi lorong waktu mencoba mengungkap misteri kuburan Balai Kambang. Karena lokasi ini ya kuburan dekat dengan pohon-pohon bambu ya. Ini lokasi sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus untuk penghuni goib yang ada di sini. Malam hari ini memang kami hadir bertiga ya. Kemarin saya sendiri di pinggir kali, di jembatan. Nah sekarang saya kedatangan tamu dari Kebayoran Lama ya, dari Peninggaran. Ini tamu kami, tamu saya. Dan mencoba juga ingin membuktikan hal yang sama. Apakah dalam interaksi malam hari ini, pukul berapa ya? Ada yang bawa ini? Mungkin lihat di handphone. Jam 11.50. Jam 12 kurang 9 menit. Jam 12 kurang 9 menit. Ya, kita sudah ada di lokasi. Tanggal 22 mau 23 ya. Sebentar lagi tanggal 23. Tanggal 22. Ini kita coba jalan-jalan ya, kita eksplor ke sini, kita ke tepiannya, tepian kuburan ini, tepian kuburan berbatasan dengan pohon-pohon bambu barangkali. Ya tetap saya mengundang gaib-gaib yang ada di sini untuk bisa berinteraksi barangkali dengan kami. Ya ini kan tempatnya ya lumayan, karena memang di sinilah banyak penampakan katanya makhluk-makhluk gaib yang lain. Coba kami mohon kepada penghuni gaib yang ada di sini. Anda pasti sudah melihat ya kehadiran kami. Silahkan Anda menampakkan diri. Mungkin kalau memang bisa berdialog, ya berdialog dengan kami. Ngobrol lah, ya namanya juga ada orang datang. Kalau ada orang datang kan mesti ada ngobrol. Saya mencium bau pandan ya. Bau pandan atau bau apa ini? Bau pandan biasanya ada musang, hewan malam ya, musang itu. Di lokasi seperti ini wajar kalau ada binatang malamnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda penghuni gaib di sini, kami hadir di sini untuk membuktikan cerita masyarakat tentang makam Balai Kambang ini.
yang terkenal angker ya, jadi banyak orang itu kalau malam enggan. Sebelum maghrib aja orang-orang itu nggak mau ke sini karena memang banyak hal-hal yang mengkhawatirkan katanya. Tapi kita tetap coba explore. Kawan-kawan juga datang dari jauh. Mudah-mudahan sih tidak sia-sia nih. Saya masih tenang ya, masih nyantai. Artinya masih mau tidak mau berkata-kata yang kurang baik, kurang pantas. Tapi coba saya ingin penghuninya yang ada di sini coba muncul gitu. Mungkin kita telusurin ke pohon beringin sana dulu ya. Silahkan lebih dulu. Ini ada payung ya. Tradisi masyarakat setempat kalau pemakaman bawa payung, payungnya tidak dibawa pulang lagi tapi ditinggal ya. Ya, ini lokasi. Halo, apakah Anda ada di situ? Oh, ini ngeblur. Blur. Udah. Kita coba. Terus melintas, nah depan itu ada pohon beringin. Ini belum terlalu besar, tapi pohon ini sering terlihat ada makhluk gaibnya di bawahnya ya, di bawahnya itu. Nah, ini pohonnya ya, kalau kita lihat ke atas tuh. Ya belum besar sekali tapi ya cukup besar. Ini kita lihat Ustadz Fauzi agak menjauh dari saya untuk coba kita buktikan apakah mereka mau menampakkan diri. Saya coba sedikit agak nyantai ya, sayanya agak nyantai, jadi nggak banyak bicara yang tidak-tidak, tapi mencoba saja. Coba dong, wujud dong. Buat Anda yang ada di sini, penghuni goibnya, ada jenis apapun ya, saya nggak tahu namanya apa, nanti kalau saya bilang salah satunya ternyata yang lain yang nongol, jadi saya tidak menyebutkan, silahkanlah, yang penting penghuni goib, penghuni alam goib seputar pekuburan Balai Kambang, silahkan hadir. Masalahnya kasihan loh, ini teman-teman dari jauh datang untuk menemani saya explore ekspedisi lorong waktu ya. Ini sudah berjalan seperempat jam ya, tapi belum
terlihat ada gejala-gejala penampakan. Atau kasih tanda deh, di mana ente tandanya ya, kasih tanda boleh kerosak-kerosak gitu. Oh, ada apa tuh ya? Di sana kelihatan ada cahaya, apa cahaya binatang ya? Apa senter juga kayaknya? Hah? Api apa senter? Karena pertama kelihatan kayak merah, Ya, terus ada kayak putih. kuning juga, ya putih. Putih kayaknya. Itu ada apa? Di sana ada titik ini ya, titik cahaya tapi agak di atas, entah itu binatang malam atau apa ya. Bukan, kalau motor enggak itu. Cuma kalau di video tidak terlihat ya. Ini sudah 2 kali saya zoom. Kedip ya. Soalnya kadang-kadang ada burung itu, burung malam. Coba mana ya? Oh, no, ada cahaya di atas. Ada barangkali ada ekspor ya, karena mungkin dari sana ke sana. Coba kita samperin karena lokasinya dekat motor kita. Mereka menggunakan motor juga. Jadi lokasi kita tetap di pekuburan ya. Kuburan. Kita tidak tahu ya apa nih, karena memang kita explore nih sama-sama nih, barangkali kita ketemu kawan gitu yang ikut juga explore ke sini. Oh ya, tapi yang jelas ya, kami belum melihat ada sesuatu yang menampakkan diri. Dan kami tetap mencoba. Warga atau orang yang ini sama explore juga seperti kita, saya juga tidak tahu ya. Karena menggunakan baterai. Nah, ini kendaraan kita di sini. Jadi explore sedikit terganggu nih karena tadi melihat ada motor di sini. Ternyata tidak ya. Kita kembali aja ya.
mungkin orang ngecek kali ya, karena kita kan datang hampir tengah malam. Ke lokasi ini tadi ada juga di lapangan bulu tangkis warga ya. Sebelum kita belok ke arah pekuburan ini, itu kan ada bapak-bapak yang biasa ronda malam barangkali. Atau dia dari bawah, saya juga nggak tahu karena memang tadi lihat cahaya. Teman-teman yang lain juga lihat cahaya itu di dalam kerumunan pohon bambu. Cuma kebetulan begitu saya lihat ke arah belakang pintu masuk pekuburan, saya lihat lagi ada orang. Jadi kita pastiin dulu. Kita memastikan dulu, dan ternyata sampai di parkiran motor itu nggak ada ya sudah. Atau mereka cuma memastikan aja barangkali kita ngapain di sini. Tapi jelas kita memang tidak untuk berbuat yang macam-macam ya, bukan hendak berbuat kejahatan di sini, tapi kita hanya mengeksplor bentuk penelusuran, ekspedisi lorong waktu, dunia malam ya. Sini kali Bang. Dunia malam, ekspedisi lorong waktu untuk mengungkap lokasi ini. Bukan yang pertama kali kita datang. Sudah pernah ya, cuma kita mencoba kembali untuk mengeksplor lagi. Karena memang macam-macam di sini. Ada hal-hal yang aneh-anehnya macam-macam lah gitu. Ada yang melihat cahaya saja. Kita kembali ke awal tempat. Coba dong yang tadi itu, kalau memang Anda goib ya, apapun artinya, apakah itu makhluk goib atau benda barangkali goib yang mungkin mau hadir, silahkan hadir. Barangkali kalau bisa diajak bersahadat bareng-bareng, mari sama-sama membaca syahadat bareng-bareng. Saya coba ya mengusik tempat ini agar mereka mau
keluar. Halo? Halo? Kalau nggak sama-sama nih kita di sini latihan pernapasan aja. Kita latihan pernapasan buat kesehatan ya. Buat kesehatan. Kemudian untuk menimbulkan membangkitkan energi positif ya. Membangkitkan energi positif untuk kebugaran tubuh sebenarnya itu. Tapi kalau ada dampak-dampak lain, hal-hal yang lain, positif-positif yang lain, alhamdulillah gitu. Tapi yang jelas buat kesehatan ya. Buat kesehatan, bukan untuk kanuragan, tapi untuk kesehatan. Kalau kita padukan dengan zikir yang nikmat, tarik nafas, tahan di dada, kita zikir, tahan di perut, kita zikir, tahan di bawah pusar, kita zikir, lalu kita buang melalui hidung seperti itu, lalu buang sisanya lewat mulut sampai habis. Nah itu kalau ada gejala-gejala yang kurang baik di tubuh kita, seumpamanya kamera blur kamera blur, katanya kalau blur itu suka ada sesuatu hal. Saya ngeblur terus nih. Kameranya ngeblur. Atau saya masih pakai 2 kali ya. Oh iya, saya masih pakai 2 kali. Belum saya kembalikan ke normal. Nah disinilah kita harus meyakini apa yang menjadikan positif kepada diri kita khususnya ya, dengan berpedoman kepada 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa sesanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ikrar yang menjadikan ketauhidan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluknya itu untuk beriman, bertakwa, beribadah kepadanya. Tidak terkecuali siapapun yang mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, insya Allah akan diselamatkan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tapi kalau kita tidak mau berikrar, wallahu alam, artinya memang kehidupan itu memiliki satu keputusan. Keputusan apa yang kita buat, ya itu yang kita tetapkan. Dengan keyakinan yang kuat, dengan energi positif, kita melakukan perjalanan-perjalanan saya ini loh agak adem nih, agak lembek nih, santai lah istilahnya.
Coba dong keluar berinteraksi. Saya sedikit agak mundur ke belakang biar kawan-kawan terlihat di depan ya. Barangkali bisa melihat ada penampakan di sini. Seperti saya bilang tadi, saya nggak nyebutin deh. Kalau disebutin nanti yang datang beda gitu kan. Sudah setengah jam ya kita di sini. Bagaimana Bang Yadi? Sampai sejauh ini apakah ada sesuatu yang mengganggu? Belum ada nih. Adem-adem aja. Adem-adem ya? Iya, masih adem-adem. Masih anteng. Emang suasananya adem sih. Iya. Belum ada tanda-tandanya. Belum ada tanda ya. Belum kelihatan. Angin aja nggak ada. Ya suasananya anteng. Anteng kalau di sini. Nah, barangkali Ustaz Fauzi merasakan sesuatu barangkali. Ustaz Sampai saat ini belum ya. belum merasakan. Merasakan apa-apa. Oh, lokasi ini dibilang angker loh. Betul. Makanya kami datang itu memenuhi rasa penasaran karena mendengar kabar sangat luar biasa angkernya. Ternyata ya, sampai saat ini belum merasakan apa-apa. Tidak ada gesekan-gesekan energi-energi dari makhluk goib pun belum terasa sama sekali. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kita tetap coba menunggu sampai beberapa waktu ke depan ya. Ya. Oke. Baik, kita coba lagi. Ya inilah buat teman-teman semuanya yang nonton channel ini, tolong bantu kami untuk bisa lebih eksis, bisa terus melakukan penelusuran ya. Tolong di like, komen, di subscribe ya. Terus kalau bisa ditonton sampai habis ya, supaya bisa kami membangun channel ini ke depan. Dan silahkan koreksi, mohon maaf juga apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau dianggap tidak sopan atau dianggap terlalu lancang gitu oleh kawan-kawan pemirsa. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena ya memang dalam perjalanan saya eksplor, mungkin barangkali kan ada bahasa-bahasa saya yang kurang pantas barangkali, mohon di maklumi, mohon dimaafkan ya gitu. Tapi sejauh ini memang kita berjalan ini, kalau cahaya tadi saya nggak begitu meyakini itu adalah penampakan ya, karena memang cahayanya memang kelihatan merah, terus ada kekuningan, terus ada putih ya. Itu meskipun di sini pernah orang melihat cahaya itu katanya, tapi saya tidak begitu yakin. Saya berpikir itu senter ya, karena seperti yang tadi saya bilang, begitu
saya lihat ke belakang itu nggak lama setelah mencari-cari cahaya itu hilang. Coba kita diam di sini dulu. Begitu mencari-cari cahaya itu hilang, terus nggak lama muncul cahaya, ya itu yang dekat parkiran itu. Ada cahaya motor, ada motor ya kan, karena naik motor ya dia. Naik motor di sana itu. Dekat apa namanya, peristirahatan kalau orang pergi ke makam ya. Situ juga ada keranda di situ. Atau orang bilang kurung batang. Untuk apa namanya, membawa mayat ke kuburan. Ya untuk teman-teman yang juga sama ya, suka mengeksplor, selamat juga untuk Anda ya, para YouTuber yang mungkin sudah besar ya. Kalau saya ini baru mulai. Berjalannya sih sering ya, kalau jalan-jalan malam tuh sering. Dulu suka berburu, waktu masih muda juga sering naik gunung ya. Itu kalau dibilang ada pelajaran, ya ada. Saya mesti ada pelajaran, nggak mungkin nggak ada pelajaran. Tapi memang yang saya kembangkan adalah syahadat ya. Syahadat yang saya kembangkan, yang saya yakini untuk menjadi keyakinan hidup saya, untuk menjadi pedoman ya, kebaikan dalam hidup ya. Kenapa? Dia ada mata kucing kali binatang malam. Ya memang kadang-kadang begitu. Binatang malam banyak seperti musang. Karena ini kan lokasinya, kesananya ada empang, ada kali. Tapi masih cukup lumayan jauh kalinya itu ya. Itu. Nah tempat ini ya lumayan luas sih, lumayan luas. Kalau mungkin sekitar 2 hektar lebih, 2 hektar lebih di sini. Mungkin coba kita ke pinggir sana lagi. Ya saya lanjut yang tadi, memang ada pelajaran yang kita buat. Karena nggak mungkin lah kita tidak dengan pelajaran. Karena misalnya belajar sholat, itu juga belajar namanya. Pelajaran. Dan pelajaran itu semuanya harus diyakini. Akhirnya pelajaran itu kan semuanya jadi pedoman kebaikan ya untuk kita khususnya gitu. Karena semua pelajaran untuk beribadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah kita jadikan pedoman pengamalan ya, untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dengan ikhlas. Saya coba membaui ya. Tapi apa ya? Tuh, kadang-kadang ada ini memang entah binatang entah goib sih. Kerosak-kerosak saja. Cuma seperti ada yang bergerak ya, karena memang ini kan pohon bambu ya, banyak semak jadi. Banyak semak-semak, daun-daun bambu yang kering. Nanti kita berputar aja ke arah kuburannya ya. Jadi malam hari ini kita berputar ke arah pekuburan. Jadi di batas kuburan dengan pohon-pohon bambunya ini. Halo, Anda yang menghuni alam gaib,
di wilayah perkuburan Balai Kambang. Kalau anda berkenan hadir, coba dong tampakkan untuk kita bisa ngobrol ya, barangkali cerita-cerita bagaimana sih caranya bisa ngelunasin utang. Bagaimana caranya bisa ngelunasin hutang. Bagaimana sih justru saya pengen ini ya, interaksi dengan Anda itu, pengen tahu lebih jauh bagaimana kehidupan Anda sebenarnya. Kalau misalnya ada pasarnya itu sebelah mana? Kalau ada supermarketnya sebelah mana? Di mana gitu. Nah ini kesana juga kita ini masih pekuburan ya, tapi yang di sana itu mungkin agak lebih sedikit barangkali ya. Lokasinya masih naik ilalang. Ini udah 41 menit ya, 41 menit penelusuran kami di ekspedisi lorong waktu. Mungkin durasinya juga sudah lumayan sebenarnya, sudah lumayan panjang, 40 menit lebih. Tapi sampai dengan saat ini belum ada ya kelihatan penampakan. Itulah juga yang kadang-kadang membuat saya heran, semakin penasaran ya. Padahal hari ini saya mencoba baik loh, tidak berkata-kata yang kurang pantas, tapi sewajarnya saja supaya bisa interaksi sebenarnya. Tapi sampai dengan saat ini belum juga bisa berinteraksi ya. Karena sudah lumayan ya waktunya, hampir 50 menit, sudah 43 ya, 44 menit. Belum terjadi juga. Kalau tadi kami dekat dengan perbatasan, kami sekarang agak menjauh. Menjauh sedikit, barangkali kalau kami jauh dia jadi muncul kali ya. Tadi dideketin nggak mau muncul. Jadi ini saya agak jauh. Oh ya, ada suara, tapi ternyata suara kukuruyuk ayam jantan yang berkokok dini hari. Masih di lokasi pekuburan, kita tunggu. Entah saya mau eksplor sampai berapa menit nih, 1 jam barangkali. Ya wallahu alam, saya nggak tahu.
Tapi saya lebih kembali, saya bilang sampai dengan saat ini, hari ini, pagi dini hari ini sekarang udah jam 12 lewat ya. Karena tadi kita mulai jam 23.51. Oke. Nah ini durasinya sudah menunjukkan 46. Tapi belum kelihatan juga apa kita mungkin jalan lagi ke tengah makam ya. Nah ini ada pohon, tapi pohonnya sudah separuhnya ditebang ya. Ini pohonnya separuhnya ditebang. Ini adalah makamnya. Nah, sana itu pintu tuh, pintu gerbang tuh. Pintu gerbang makam Balai Kambang. Sampai dengan saat ini ada suara film sih, kedengeran suara film ya. Jadi kalau ada suara-suara yang lain itu apa tersaruh dengan suara film, saya tidak tahu. Tapi yang jelas penampakannya ini tidak ada nih. Karena lokasi masih kuburan Balai Kambang. Kabut ya, banyak kabut. Memang di wilayah ini masih sering berkabut ya, masih adem lah kalau malam. Buat tempat tinggal barangkali masih cukup enak wilayah-wilayah ini. Tapi jangan bangun rumah di tengah kuburan ya, tetap nggak enak kan. Nah, ini saya berjalan agak sedikit ke tengah kuburan ya, sambil terus mendekati arah kendaraan kami parkir. Tapi yang jelas itu tadi, itu bangunan itu ya yang saya bilang tadi, tempat taruh keranda mayat. Halo, udah mau 1 jam lah, ini udah 49 menit, tapi Anda belum juga menampakkan seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak terlalu berbicara yang aneh-aneh lah ya, karena takutnya dianggap nggak sopan oleh kawan-kawan atau dibilang sombong nanti. Tapi ya ini ya, saudara-saudaraku sekalian, teman-teman sekalian, apabila kita yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hal yang negatif itu menjadi sesuatu hal yang tidak bersentuhan gitu, tidak bersentuhan dengan kita. Kenapa sih orang kadang-kadang suka bersentuhan? Ya mungkin karena memang
ada energi negatif juga di dirinya melalui misalnya maaf sekali benda-benda yang digenggam, karena berpikir kalau explore membawa barang-barang seperti itu akan membantu gitu. Tapi pikiran itu justru salah ya, menurut saya salah. Pendapat saya salah berpikir seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita yakini adanya benda-benda goib dalam diri kita, maka seolah-olah kita berpegangan kepada benda tersebut, berkeyakinan kepada benda tersebut, dan benda itu dapat membantu. Sesungguhnya yang membantu itu bukan benda itu, Allah. Karena kalau benda itu mengandung goib, terus kemudian di seputar tempat kita eksplor itu ada goib yang barangkali usianya lebih tua, kan gitu katanya ya. Kalau usianya lebih tua itu kan lebih gagah, lebih kuat, lebih strong. Nah itu akhirnya kita gitu yang kena energi positif di seputar tempat kita eksplor, tempat lokasi gitu. Jadi sesungguhnya lebih baik kita dengan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah justru itu lebih bisa membuat kita dapat energi yang baik, dapat ketenangan yang baik. Allah berikan kualitas mental kita itu semakin lebih baik ya. Jadi berpegangan kepada Allah ya, berpedoman kepada Allah, keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kan makhluk. Dalam kehidupan kita di dunia ini semuanya makhluk. Artinya yang maha kuasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya makhluk, gaib, jin ya. Terbagi lagi nanti ada siluman. Ya. Ada yang lain-lain lagi lah. Ya, banyak sekali kan. Kalau bentuk gaib itu banyak sekali. Gitu. Itu adalah makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tetaplah kita berpegangan. Kawan-kawan udah jauh ya, kawan-kawan di sana udah ketepian kuburan. Saya masih di sini di tengah kuburan untuk menikmati suasana malam. Udaranya sejuk, nikmat. Dan mungkin saya cukupkan dulu ya, sekian waktu explore pada malam hari ini ya. Ini Minggu dini hari. Berarti teman-teman dari Kebayoran Lama ini belum bisa atau belum dapat membuktikan adanya penampakan seperti yang diharapkan barangkali. Tapi saya justru di sini mengembangkan adalah keyakinan syahadat, bahwa sesungguhnya apabila kita bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal-hal negatif gaib itu akan menyingkir. Jadi kita hadir, dia menyingkir. Kenapa dia menyingkir? Sudah banyak bukti. Seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab, itu telapak kaki kudanya aja yang lewat, iblis aja nggak mau melangkahin. Gitu. Kita tahu kan kekuatan imannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu luar biasa. Bahkan ada satu cerita ya, berkumpul, iblis datang untuk menjelaskan tentang muslihatnya kepada manusia. Dia datang kepada Rasulullah, kata Umar bin Khattab, tebas saja. Tapi kata Rasulullah, jangan. Nah ini satu keyakinan ya. Kita harus yakin bahwa sesungguhnya amalan yang kita amalkan karena Allah Ta'ala
itu sangat ditakuti oleh goib. Amalan yang memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah amalan yang enggan untuk didekati oleh makhluk-makhluk goib. Jadi sampai dengan saat ini ya sudah hampir 1 jam nih, saya tinggal berbicara dengan kawan-kawan. Saya berbicara dengan kawan-kawan di sini ya. Ini kawan-kawan sudah ada di tepi jalannya ini. Ini sengaja jalan ini dibuat dicor untuk mobil ambulan ya, yang membawa keranda mayat itu bisa sampai sini gitu. Nah, apa tokek ya. Untuk kawan-kawan mungkin kita cukupin ya, kita cukup. Nah, gimana nih kita tarik kesimpulan Bang Yadi ya, yang dari Kebayoran ini sudah hadir datang ke sini. Sejauh ini apa yang dirasain? Kesannya bagaimana nih? Kesannya ya Pengalaman ini masih datar-datar aja ya, belum ada hal-hal yang apa yang negatif, apa yang dibilang orang itu apa serem atau gimana. Nah, malam ini kayaknya anteng-anteng aja, nggak ada hal yang kelihatan gitu, nggak ada sama sekali. tidak nampak ya. Iya. Jadi penampakan tidak terlihat. Nah, Oke. aja sih. Ada lagi? Nggak ada Orangnya. kayaknya. Ya, kita beralih nih kepada Ustadz Fauzi. Setelah penelusuran apa nih kesannya? Kesannya sebenarnya perjalanan ini luar biasa ya, tetapi memang apa yang disangkakan dan dikirakan oleh penduduk dan masyarakat di sini itu pengalaman saya pribadi itu tidak terbukti, keangkerannya, keseramannya. Padahal jujur saya ini tidak mempunyai jimat, saya tidak memakai ajian, tetapi hanya kita dapat bimbingan memperdalam dan pelajari 2 kalimat syahadat lah. Ya mungkin dengan kalimat-kalimat itu dan zikir kepada Allah, jangankan hadir makhluk-makhluk itu, kayaknya semakin lama semakin menjauh mereka itu, jadi tidak mau menampakkan dirinya. Jadi saya berkeyakinan bahwa dengan zikir kepada Allah lah segala yang kita takuti itu akan sirna dan menjauh dari diri kita. Mungkin itulah kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih teman-teman ya, kawan-kawan dari Kebayoran Lama. Ya, seperti itu. Mungkin kita malam hari ini ekspedisi lorong waktu kita cukupkan karena waktunya juga hampir 1 jam. Dari saya Babe, terima kasih, dan jangan lupa like, komen, di-share, terus kemudian subscribe ya, biar channel ini bisa tetap eksis, tetap bisa mengeksplor tempat-tempat lain, dan mungkin nanti lain waktu kita akan memilih tempat lagi sesuai dengan informasi yang ada barangkali. Sekarang ini saya masih terkendala kendaraan ya, jadi belum bisa ke tempat-tempat yang jauh-jauh gitu, karena kendaraan saya pribadinya belum ada, motornya lagi agak cengeng, agak ngadat, jadinya nggak bisa pergi terlalu jauh. Saya cukupkan sekian, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, kawan-kawan semuanya. Ada kritik, saran, membangun, alhamdulillah gitu. Untuk bisa lebih baik lagi, kita membina hubungan yang lebih baik. Ya, terima kasih untuk semuanya, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kawan-kawan dari Bayoran nih, Yadi, Ustadz Fauzi. Ya, terima kasih sudah datang dari jauh ya untuk sampai ke tempat lokasi ini, makam Balai Kambang. Ya, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.